Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Desatia, biasanya dipanggil Rizka, dari SMK 1 Kepanjen, kelas 11 3. Di sini saya akan menerangkan tentang mikrotik. Sebelumnya ada yang tahu mikrotik? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Mikrotik adalah sistem operasi Linux base yang diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application atau biasanya disebut dengan Winbox. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar komputer PC atau biasanya disebut personal komputer. PC yang akan dijadikan router mikrotik pun tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk penggunaan standar. Misalnya hanya sebagai gateway untuk keperluan beban yang besar atau network yang kompleks, routing yang rumit. Disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrotik. Pada tahun 1996, John dan Agnes memulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi wireless LAN atau biasanya disebut dengan WLAN. Aironet berkecepatan 2 Mbps di Moldova, kemudian barulah melayani 5 pelanggannya di Latvia. Karena ambisi mereka untuk membuat satu peranti lunak router yang handal dan disebarkan ke seluruh dunia. Prinsip dasar mikrotik bukan membuat wireless ISP atau biasanya disebut dengan WISP, tapi membuat program router yang handal dan bisa dijalankan di seluruh dunia. Hingga kini, mikrotik telah melayani sekitar 400 pelanggannya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi mikrotik. Yang pertama, fungsi mikrotik adalah untuk mengatur koneksi internet. Bisa dilakukan secara terpusat dan memudahkan pelanggannya. 2. Konfigurasi LAN bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan PC mikrotik router OS dengan hardware requirement yang sangat rendah. Yang ketiga, blocking situs-situs terlarang. Keempat, membuat PoE server. Kelima, giring hotspot. 6, memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Selanjutnya, jenis-jenis mikrotik. Jenis-jenis mikrotik ada 2, yaitu mikrotik router OS dan mikrotik router board. Mikrotik router OS adalah sebuah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Yang kedua, mikrotik router board merupakan router embedded produk dari mikrotik. Router board seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memory flash. Router board menggunakan OS. Router OS berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan mikrotik. Kelebihan mikrotik antara lain adalah lebih hemat. 1. Lebih hemat biaya. 2. Lebih hemat listrik. 3. Tidak ribet install. Keempat, cocok sebagai router yang beban kerjanya kecil hingga menengah. Untuk yang berat bisa membeli router spek tinggi, tentu dengan harga yang tinggi juga. Kelima, mudah dalam pengoperasiannya. Selain itu, mikrotik memiliki banyak fitur yang mendukung. Adapun fitur yang ditawarkan mikrotik di antara lainnya yaitu ini, baca ya. Saya malas sendiri. Next, kekurangan mikrotik. Kekurangan mikrotik adalah spek hardware-nya terbatas. Kedua, kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internal. Ketiga, bila ada kerusakan di hardware yang tidak parah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau parah terpaksa beli yang baru dan tidak bisa upgrade hardware-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara instalasi mikrotik. Untuk melakukan instalasi mikrotik, dibutuhkan dua
dua persiapan, yaitu CD instalasi Mikotik router dan komputer dengan dual card. Setelah semua perangkat lunak instalasi Mikotik sudah dipersiapkan, maka berikutlah adalah langkah instalasi Mikotik. Pertama, seperti instalasi pada umumnya, langkah pertama adalah setting BIOS dan atur bootingnya agar CD bisa terdeteksi sistem komputer. Kedua, simpan pengaturan BIOS kemudian restart komputer. Jangan lupa masukkan CD Mikotik router ke dalam CD-ROM. Setelah komputer menyala, maka tunggu sampai tampilan seperti ini. Ini ya kawan. Tombol A pada keyboard mencentang sebuah elemen agar diikuti ke dalam instalasi. Kelima, setelah semua dicentang, tekan I pada keyboard untuk memulai proses instalasi. Ketujuh, setelah Anda menekan tombol I, maka akan muncul pertanyaan, do you want to keep all configuration? Maka pilih atau tekan N pada keyboard Anda. Nah, di sini seperti ini ada tulisan do you. Seperti ini ada tulisan do you want to keep all configuration. Selanjutnya akan ada pertanyaan continue, maka tekan tombol Y untuk melanjutkan proses. Nah, ini kan ada tulisan continue, terus dipencet keyboard D. Tunggu beberapa waktu untuk proses creating, partition, dan formatting disk. Setelah proses selesai, keluarlah CD instalasi Anda pada CD-ROM, kemudian tekan Enter pada keyboard untuk restart. Setelah restart, maka Anda akan diminta untuk masukkan username dan password. Jika Anda diminta untuk ini, username-nya itu diisi admin dan passwordnya dikosongin saja. Next, jika berhasil akan tampilnya seperti ini. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Datang. Kalau enggak, saya nggak mau tanya. Udah ya Pak. Sekian dari saya, Rizka Dusatia dari SMK 1 Kepanjen, kelas 11 TKJ 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.